Assalamualaikum, saya Rifa Justira, NPM 18111000414, kelas H jurusan PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang bumiku dan musimnya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum pelajaran dimulai, kita absen dulu ya. Dinda, Davi, Uswatun. Oke, hadir ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bumiku dan musimnya. Tema 8, subtema 2, pelajaran kelas 6. Bumiku dan musimnya. Dengan bola dunia, kita dapat mengamati dan menemukan negara-negara yang termasuk wilayah belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan. Belahan bumi bagian selatan adalah sebagian permukaan bumi yang terletak di selatan garis khatulistiwa, yang terdiri dari benua Antartika, benua Australia, sebagian Amerika Selatan, sebagian Afrika, dan sebagian Asia. Lalu belahan bumi utara adalah permukaan bumi yang terletak di sebelah utara khatulistiwa. Belahan bumi utara terdiri dari benua Eropa, Amerika Utara, sebagian besar Asia, dan Afrika. Selanjutnya kita akan membahas tentang musim. Musim di Indonesia itu ada dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan, ketika musim hujan tiba, bumi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman yang mulai tumbuh, pohon-pohon yang layu karena kekurangan air mulai segar kembali. Dan para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan banyak orang. Namun ada kalanya musim hujan juga menyebabkan bencana seperti banjir. Karena dikarenakan curah hujan yang tinggi dan juga kurangnya kesadaran manusia tentang membuang sampah sembarangan dan menebang pohon secara liar. Di bulan-bulan tertentu curah hujan sangat tinggi, namun ada juga di bulan lainnya hujan hampir tidak pernah terjadi. Mengapa demikian? Oke, contohnya seperti di Argentina sedang musim panas dan di Kanada sedang musim dingin. Pada musim hujan kita harus menjaga diri kita karena musim hujan bisa saja kita sakit karena cuaca yang sangat dingin. Dan jika terus-terusan berlanjut cukup lama, hujan dapat mengakibatkan banjir. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh musim hujan, yaitu pertama ada diare. Diare adalah penyakit yang sangat erat kaitannya dengan kebersihan. Cara mencegah diare: selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, merebus air minum hingga mendidih, hindari tumpukan sampah yang tinggi atau bisa mengubur sampah. Lalu ada juga demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Dimana ketika hujan akan semakin banyak, genangan air pun semakin banyak, dan di situ memicu nyamuk untuk berkembang biak. Untuk mengatasi masalah DBD saat musim hujan, kita disarankan melakukan beberapa hal, yaitu berpartisipasi secara efektif melakukan gerakan 3M, yaitu mengubur kaleng-kaleng bekas, menguras tempat penampungan air, dan menutup tempat penyimpanan air. Jika ada keluarga yang terkena DBD, segera bawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang fakta sains. Pertama, planet bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips melalui ruang angkasa untuk mengelilingi matahari yang disebut revolusi bumi. Kedua, jalur atau orbit ini memerlukan waktu 1 tahun untuk mengelilingi matahari. Ketiga, selama setahun, masing-masing kutub secara bergantian condong ke matahari sehingga mengakibatkan terjadinya musim yang berbeda. Keempat, akibat perputaran bumi terhadap matahari menyebabkan negara yang berada di belahan bumi bagian utara dan selatan setiap 3 bulan sekali akan mengalami perubahan musim.
Selanjutnya ada musim kemarau. Musim kemarau juga disebut sebagai musim kering, yaitu musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Untuk dapat disebut musim kemarau, curah hujan per bulan di bawah 60 mm per bulan atau 20 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut. Wilayah tropika di Asia Tenggara dan Asia Tenggara, Australia bagian timur, laut, Afrika, dan bagian Amerika Selatan mengalami musim ini. Musim kemarau adalah pasangan dari musim penghujan dalam wilayah dwi musim. Musim kemarau panjang adalah musim kemarau yang sangat panas dengan jangka waktu yang sangat panjang. Berdasarkan gambar bola dunia yang kita miliki di sekolah, maka pembagian musim sebagai berikut. Dari 21 Maret sampai 21 Juni, bagian selatan mengalami musim gugur, sedangkan bagian utara mengalami musim semi. Dari 21 Juni sampai 23 September, bagian selatan mengalami musim dingin, sedangkan bagian utara mengalami musim panas. Selanjutnya dari 23 Desember sampai 20 Desember, bagian selatan mengalami musim semi, bagian utara mengalami musim gugur. Dari 22 Desember sampai 21 Maret, bagian selatan mengalami musim panas, sedangkan bagian utara mengalami musim dingin. Bumi melakukan 2 gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi adalah gerakan bumi mengitari sumbunya atau porosnya, sedangkan revolusi adalah gerakan bumi mengitari matahari. Gerakan revolusi bumi juga menimbulkan fenomena yang dapat dialami penduduk bumi, yakni pergantian musim. Perubahan musim diakibatkan oleh sumbu bumi yang miring ke bidang orbitnya, melainkan menyimpang ke sudut sekitar 23,5 derajat. Dengan demikian, pada waktu tertentu selama musim panas atau musim dingin, salah satu bagian dari planet lebih langsung terkena sinar matahari. Pada waktu tertentu, belahan utara dan selatan mengalami musim yang berlawanan. Selanjutnya ada fakta sains lainnya. Ketika puncak musim panas, tempat-tempat di dekat kutub utara miring sehingga hampir sepanjang hari terang. Siang hari berlangsung selama 21 jam. Sebaliknya, di daerah-daerah dekat kutub selatan itu mengalami keadaan gelap. Keadaan gelap ini merupakan malam hari yang berlangsung selama 21 jam juga. Oke, gimana? Udah ngerti kan? Sekarang musim di Indonesia ada berapa? Oke, habis ini nanti Ibu kasih soal ya. Dan kerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Oke, sebelum mengakhiri kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.